Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvian dengan NIM 432191100024. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pekan 12 teori akuntansi dengan membawakan video yang berjudul akuntansi inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contoh paling mudah yang bisa kita lihat terjadinya inflasi adalah kalau dulu kita beli permen Rp500 mendapatkan 5 buah, sekarang Rp500 hanya mendapatkan 2 buah permen. Nah, pasti penasaran kenapa sih inflasi itu bisa terjadi? Yang pertama adalah kenaikan harga produksi. Nah, hal ini disebabkan karena meningkatnya harga bahan baku dan upah pekerja. Akhirnya produsen harus menaikkan harga barang. Nah, contohnya pada saat kita mau lebaran, pastinya peminatan pembelian daging akan melonjak tinggi. Nah, sementara stok atau suplainya terbatas, maka timbullah lonjakan harga. Yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar tinggi. Nah, semakin tingginya mata uang, pastinya akan meningkatkan daya beli. Namun harga barang ini meningkat dengan statis ya. Maksudnya adalah mengalami peningkatan yang setara. Inflasi memang berdampak kurang baik pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, pada pendapatan real masyarakat, ekspor, minat orang untuk menabung, kalkulasi harga pokok untuk usaha industri dan usaha lainnya, serta kestabilan nilai mata uang. Inflasi dapat berdampak positif dan negatif bagi pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Nah, inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Masuk ke akuntansi inflasi. Konsep yang diterapkan untuk akuntansi inflasi yaitu 1. Konsep akuntansi biaya berlaku. Nah, konsep ini mempertahankan satuan pengukuran tetapi menyimpang dari model harga perolehan historis. Yang kedua adalah konsep akuntansi tingkat harga umum. Nah, konsep ini merubah satuan pengukuran tetapi mempertahankan model pelaporan atas dasar harga perolehan historis. Nah, apa sih manfaat akuntansi inflasi bagi manajemen? Nah, yang pertama, dapat menciptakan manajemen modal kerja yang lebih efektif. 2. Menghasilkan analisa profitabilitas produksi lebih realistis. 3. Memberikan perhatian yang lebih besar pada harga uang yang lebih besar. 4. Manajemen aktiva tetap yang lebih baik dan penentuan harga yang lebih baik. 5. Meningkatkan kemampuan penaksiran aliran kas dan tingkat pajak dan dividen yang dibayarkan secara efektif. Lanjut ke penerapan konsep akuntansi inflasi di Indonesia. PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia secara keseluruhan belum mengatur tentang penerapan konsep akuntansi inflasi untuk pelaporan keuangan. PAI menerapkan konsep nilai yang berlaku sebagai alternatif penilaian untuk pos-pos tertentu. Misalnya untuk pos surat-surat berharga atau investasi jangka pendek dan pos persediaan barang. Tetapi penerapan nilai yang berlaku tersebut selalu dikaitkan dengan kondisi apabila terjadi penurunan harga aktiva yang bersangkutan sampai lebih rendah dari harga perolehannya, bukan disebabkan oleh kenaikan harga aktiva tersebut. Sedangkan dalam penyajian nilai aktiva tetap, PAI tidak menerapkan konsep nilai yang berlaku dalam kaitannya dengan kenaikan harga. Tetapi dalam hubungannya dengan penerapan dasar konservatisme dalam pelaporan keuangan, hal ini bertentangan dengan keadaan umum yang menunjukkan kenaikan harga dan bukan penurunan harga. Selanjutnya kita akan masuk ke metode akuntansi inflasi. Yang pertama adalah General Price Level. General Price Level adalah tingkat harga umum yang pada dasarnya merupakan suatu metode penyusunan laporan keuangan yang menyatakan kembali laporan keuangan biaya historis ke dalam indeks tingkat harga umum. Nah, konsep General Price Level ini adalah melaporkan akun-akun dalam laporan keuangan dengan nilai mata uang yang memiliki daya beli relatif rendah. Yang kedua adalah Current Cost Accounting atau CCA. CCA adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti aset pada periode berjalan. CCA mengacu pada pendekatan yang menilai aset dengan nilai pasar wajar daripada biaya historis. Dalam prakteknya, biaya saat ini dapat ditentukan dengan berbagai cara, termasuk menerapkan indeks harga tertentu terhadap nilai buku aset.
Yang ketiga adalah Net Realizable Value atau NRV. NRV adalah nilai realisasi bersih, artinya total pendapatan yang diperoleh dari aset yang sudah dikurangi biaya pelepasan. Tujuan menghitung NRV yaitu agar aset dilaporkan dengan konservatif dan menghindari dilaporkan secara berlebihan. Yang keempat adalah selling price. Di sini nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi biaya penjualan, sehingga laporan keuangan yang disusun menurut selling price ini akan lebih besar daripada NRV dan metode lainnya. Terakhir adalah expected value, yaitu metode ini sangat bergantung pada pengharapan seseorang, jadi biasanya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan metode lain, karena metode expected value ini merupakan gambaran dari present value cash di masa yang akan datang. Sekian penjelasan tentang akuntansi inflasi. Semoga video ini berguna bagi kalian yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Sayonara.